juga ya boleh ya. Fasilitas seperti rak dan lain sebagainya itu juga bisa dianggarkan dari BOS dan juga dari dana UNES. Kalau sarana prasarananya ya berarti ya itu gitu sumber anggarannya. Kemudian selain itu kita biasanya pada awal masuk tahun pembelajaran kan kita punya reading corner biasanya di kelas-kelas itu. Anak ketika masuk sekolah pertama kali itu diminta untuk membawa satu buku kayak gitu. Jadi untuk dibaca bersama-sama di dalam kelas tersebut gitu. Jadi reading cornernya tetap ada tuh. Kalau begitu langsung pertanyaan kedua nih Bu. Kalau boleh tahu gitu. Tadi sudah nggak Bu, sumber dananya itu dari BOS dan juga UNES. Kalau UNES-nya sarana. Sarananya UNES itu sarana. Ya, sarana prasarananya. Ya Pak. Oke. Terima kasih. Berarti kalau begitu langsung pertanyaan itu ya. Kemudian itu untuk proses perencanaan anggaran itu prosesnya bagaimana gitu? Kayak siapa saja yang terlibat atau apa staf atau penanggung jawab perpustakaan itu juga ikut aktif dalam proses penyusunan anggarannya? Ya, karena kan kita sekarang dengan bakal kurikulum langsung ya untuk untuk PJ-nya. Jadi saya agak cerita panjang nih, karena dulu kan saya perpustakaan itu di sini Mbak sebenarnya awalnya di sini. Kemudian karena di tahun semakin bertambah tahun kami itu kan kelasnya semakin banyak, otomatis gurunya semakin banyak. Akhirnya ruang guru tuh udah nggak cukup untuk satu aja, maka yang dulunya perpus dia pindah ke pas pandemi. Jadi pandemi akhirnya yang awalnya perpus karena nggak ada anak-anak sama 2 tahun itu kita alih fungsikan sebagai ruang guru gitu. Akhirnya kan sama 2 tahun juga awalnya kita juga punya perpustakaan petugas perpustakaan. Nah sekarang petugas perpustakaannya itu yang penjaganya itu diperbantukan di 2 tempat, yaitu di perpustakaan dan juga di koperasi. Nah itu kan agak membingungkan. Makanya kita kayak ada kebijakan untuk anak-anak berkunjung itu dibantu dengan wali kelas, walaupun perpustakaan itu ada koordinatornya sendiri seperti itu. Nah untuk pengadaan dan lain sebagainya itu dengan bendahara BOS dan juga manajerial. Jadi dari kepala sekolah, kemudian dari ada wakakurikulumnya, lalu dengan bendahara BOS ini. Jadi yang menyusun istilahnya mau dibelanjakan itu apa. Nah caranya kita memasukkan dulu di aplikasi BOS itu namanya Arkas untuk buku-buku yang akan kita beli itu buku-buku apa aja. Apakah ada buku kategorinya buku umum, buku agama, buku sejarah gitu sendiri gitu. Itu yang input adalah dari bendahara BOS atas usulan dari kepala sekolah, kemudian bakal kurikulum selaku untuk PJ kita lebih keseluruhan ya. Jadi PJ literasi itu membawa semuanya. Kurikulum itu kan dia mengatur untuk semua program yang ada di sini, termasuk untuk kunjungan ke perpustakaan. Kemudian kayak di Rabu pagi kita punya kegiatan literasi, itu semuanya kan perumusannya dari wakakurikulum gitu. Kalau misalnya sendiri itu ikut? Iya, wakakurikulumnya. Misalnya wakakurikulum. Iya, betul. Rabu. Karena memang sempat kita off ya Mbak, karena istilahnya pandemi itu benar-benar memakan tempat, terus kita nggak punya tempat, terus koleksi kita tuh kemarin tuh sempat stuck. Jadi koleksinya tuh benar-benar buku lama yang anak-anak tuh nggak menarik. Maka mulai dari 2023, 2024, 2025, 2023 kan saya masih wakakurikulum. Jadi saya minta BOS itu untuk menganggarkan buku-bukunya itu yang relevan dengan anak-anak sekarang gitu. Misalnya kayak board book, terus buku-bukunya tuh yang ya kalau anak kecil nggak mungkin kamu beli buku-buku. Jadi kadang itu beli buku tuh hanya beli buku gitu loh Mbak. Jadi kayak cerita-cerita yang banyak nggak ada gambarnya dan lain sebagainya. Nah pada waktu itu saya kan kebetulan bakal kurikulumnya kalau anak kelas 1, kelas 2 itu bukunya yang banyak gambarnya, tulisannya sedikit kayak gitu-gitu loh. Nah akhirnya anggaran itu disesuaikan gitu untuk pembelian buku-buku yang itu baru mulai
ya 2023 itulah mulai apa istilahnya pembaruan buku-buku yang ada di perpustakaan, karena setelah anak-anak mulai masuk total enggak separuh-separuh itu kan 2022 kalau nggak salah, itu perpustakaan nggak ada yang mengunjungi gitu loh, karena bener-bener koleksinya tuh koleksi jadul, udah zaman dulu banget, terus istilahnya nggak relevan sama anak-anak sekarang. Lah belajar dari itu kita kan apa ya biar anak-anak tuh mau ke sini. Akhirnya 2023 kan kebetulan kita tuh pembangunan gedung, memang pembangunan gedung yang kelas 6 aula sama deretannya perpustakaan itu pembangunan baru. Jadi 2023 itu memang perpustakaan itu baru terbentuk. Termasuk itu berarti yang ruang bawah itu yang jadi gamelan ya. Dulunya itu kan Mbak tanah kosong. Jadi kita baru istilahnya punya perpustakaan lagi itu setelah 2023. Sebelumnya itu kayak karena tadi 2020-21 itu anak-anak nggak ada, jadi kan ini dialihfungsikan sebagai ruang guru. Perpustakaannya itu juga akhirnya kayak abraan lah kayak gitu loh, dimasukkan di ruangan yang apa namanya belum bisa dikunjungi oleh anak-anak, nggak ada gitu loh. Terus 2023 barulah kita nyusun perpustakaan yang baru itu. Berarti pembangunannya saat pandemi ya? 2023 nggak pandemi, 2023 itu baru pandemi ya. Jadi setelah pandemi, tapi pas pandemi itu kita jadi nggak punya perpus gitu loh malahan. Jadi buku-bukunya itu sementara kita pack-packi dulu karena kita membutuhkan ruang ini untuk ruang guru gitu. Jadi kita sempat istilahnya berarti kosong tuh berapa, 2020, 21, 22, 23. Nah yang mau pingin saya rintis itu apa namanya perpustakaan digital sebenarnya ya, bisa maksudnya istilahnya diakses orang tua dengan model kayak banyak kan sekarang pakai flipbook kayak gitu. Lah kemarin itu gantian permasalahan di websitenya kita. Nah website kita itu kertas, jadi apa namanya hilang semua datanya, jadi ngulang dari awal. Nah rencananya di 2026 ini mulai pingin perbaruan apa namanya istilahnya inovasinya itu untuk perpustakaan digital juga gitu loh. Kertas yang hilang itu yang kertas pendataan bukunya? Bukan, websitenya. Seluruh isinya websitenya Mbak. Error atau bagaimana? Nggak tahu, kayaknya sih kehack sih. Jadinya isinya jadi berganti semuanya gitu loh Mbak. Terus tulisannya sudah hilang dan lain sebagainya kayak gitu. Memang kalau website itu kan ya agak rawan ya maintenance untuk ini. Jadi harapannya kan bisa terpajang di websitenya, terintegrasi, jadi kan orang pengunjung websitenya juga semakin banyak. Nah tapi malah problem kita di berapa itu 2024, 2025 itu ya maintenance websitenya itu bangun dari awal dulu. Akhirnya yang ini agak terabaikan, yang kita punya rencana udah perpustakaan ini ternyata yang mau dicokolkan kan apa namanya, yang mau kita jadi tempat itu malah harus bangun dari awal gitu. Mungkin lanjut ke program gitu. Kalau untuk perpustakaan sebelumnya nih atau sekarang mungkin sudah berjalan ada program kerjanya gitu, jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka apa namanya, kalau yang sudah berjalan itu kan setiap hari Rabu itu anak-anak boleh ke perpustakaan, kemudian boleh berkunjung. Selain itu diperbolehkan untuk melakukan kunjungan di perpustakaan di waktu-waktu seperti istirahat kayak gitu. Itu udah istilahnya program rutinnya gitu. Kalau jangka apa namanya panjangnya yaitu tadi kita pingin juga ada inovasi ke pengembangan perpustakaan digital itu. Berarti kalau untuk anggarannya sendiri ada hambatan nggak Bu? Kalau kayak pengalokasiannya gitu? Kalau untuk buku-buku yang fisik itu nggak ada sih, tapi kalau untuk hambatan mungkin yang lebih ke perpustakaan digital itu, karena kan dalam perpustakaan digital itu memang kita istilahnya anggarannya kan ikut anggaran website, tapi kalau nanti kita mau improve lagi itu kan kita harus beli e-book itu kan. Nah itu kan SPJ-nya setahu saya kalau yang dulu apa namanya SPJ itu biasanya yang buku-buku fisik, kalau e-book itu belum terdaftar gitu loh Mbak. Nanti mungkin ada pengalokasian lebih untuk yang e-book itu tadi. Anggaran perpus digital. Ya, dan mungkin
Kalau saya bisa membayangkan sih, mungkin kan di perpustakaan itu juga butuh kayak komputer sendiri. Sedangkan ya anggaran untuk itu yang kita masih terbatas karena lab komputer kita juga itu perlu diperbarui karena udah dari 2000 berapa ya? 2015 sama pindah situ 2012 berarti. Itu belum diperbarui. Gitu. Sejak 2015 di sini. Iya, gitu. Jadi kayak perbarui itu cuma nambah setahun satu. Jadi kita masih butuh untuk melengkapi komputer yang di lab komputer gitu. Yang di perpustakaan itu kan harusnya ada manajemen sendiri untuk tata buku. Nah, itu menurut saya salah satu kekurangan di lab school ini adalah pengelolaan perpustakaannya adalah di manajemen administrasinya. Jadi kayak menomori buku yang pakai ini loh Mbak, karena kita tidak punya staff yang benar-benar pustakawan gitu. Hanya yang menjaga perpustakaan ada, tapi pustakawan itu nggak ada gitu loh, yang istilahnya dia jadi S1 perpus dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita menggunakan yang S1 perpus, otomatis kan penggajiannya kan ya tidak bisa sembarangan kan, nggak mungkin kita menggaji dengan dana bos kayak gitu yang nanti otomatis dana bosnya itu membengkak untuk penggajian pustakawan itu kan nggak bisa teralokasikan. Sedangkan untuk perekrutan pustakawan di UNES sendiri itu kan tahapannya kita perekrutan tuh semuanya pusat gitu. Pengadaan pegawai itu pusat termasuk guru-guru. Jadi memang bermasalahnya di anggaran adalah rekrutmen pustakawan yang benar-benar ngerti gitu. Beda orang yang hanya diminta untuk menjaga misalnya dengan background apapun lah kayak gitu, dengan yang benar-benar real pustakawan gitu. Berarti dari pusatnya juga belum ada itu. Belum turun untuk pustakawan. Ya. Padahal untuk pengembangan itu perlu itu, walaupun guru sebagai PJ, tapi guru itu kan backgroundnya dia nggak punya istilahnya untuk menjadi pustakawan ini tadi. Pelatihan perpustakaan pun itu juga terbatas. Pelatihan untuk pengelolaan perpustakaan itu loh Mbak, itu kan terbatas juga untuk guru yang diberikan untuk guru di sekolah-sekolah itu kan juga terbatas kan. Bahkan selama ini tuh baru dulu itu sekali dapat tuh tahun berapa ya, 2021 atau 22 yang ikut pelatihan sekarang udah keluar. Nah itu kadang-kadang kan masalahnya kayak gitu ya, udah dilatih, udah ikut pelatihan resmi dari pemerintah, dari dinas pendidikan, gurunya keluar, itu sih. Jadi lebih dilemanya itu SDM-nya juga ada. Terakhir Bu, ini untuk lagi-lagi dana. Ini untuk proses alur pencairan dananya itu anggarannya apa langsung masuk ke kas sekolah atau bisa dipakai langsung dipakai atau harus mengajukan proposal dulu gitu Bu? Kalau anggaran itu bisa dipakai karena kalau BOS itu sistemnya adalah salur. Jadi ada dalam 1 tahun anggaran itu salur itu berarti penyaluran ada 2 tahap. Nah, sebelum kita melakukan pembelian itu misalnya kamu menentukan buku itu mau dibelanjakan bulan apa sih gitu. Nanti misalnya bulan Mei, berarti nanti pada waktu bulan Mei kita dapat melakukan pembelian buku tersebut. Gitu melalui aplikasi namanya Siplah gitu. Di aplikasi Siplah nanti kita beli buku-bukunya yang kita perlukan itu di situ dengan anggaran yang tadi sudah istilahnya dimasukkan dalam Arkas itu sudah ada rencana anggarannya Mbak. Arkas itu isinya rencana-rencana anggaran. Misal untuk buku umum saya anggarkan 10 juta, untuk buku agama saya anggarkan 10 juta, untuk buku pengetahuan umum saya anggarkan 10 juta. Berarti nanti di bulan Mei saya melakukan pembayaran untuk semua, pembelian untuk semua ini. Gitu. Jadi memang langsung bisa dibayarkan. Nah, kalau BOS itu ada bendahara BOS, peran dan juga kepala sekolah. Bendahara BOS itu nanti sebagai operator dan eksekutor. Kepala sekolah itu sebagai checker. 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 Istilahnya tuh checker, operator, checker sama eksekutor. Alurnya dari operator nanti input dulu Mbak. Input. Saya mau beli buku apa jumlah apa di CV apa dengan isi bukunya berapa, jumlah berapa itu. Terus nanti di aplikasi saya sebagai checker saya ngecek nih, bendahara saya tuh mau beli
ini ya gini. Saya memastikan ke bendahara saya, oh beli ini di CV ini dari ini. Kak, setelah saya memberikan otorisasi namanya otorisasi untuk transfer checker ini, baru bendahara saya itu bisa mengeksekusi. Makanya namanya eksekutor dia di aplikasi eksekutor gitu. Jadi dia punya dua akun operator sama akun eksekutor. Jadi kalau udah saya ceker, dia masuk ke akun eksekutornya dia, terus dari cekeran saya ini dibelanjakan. Itu alur pendanaannya kayak. Oke, mungkin untuk yang anggaran sudah cukup. Lanjut ke yang program. Mungkin tadi sudah dibahas sedikit. Yang pertama untuk kebijakan sekolah itu tadi kan ada kebijakan yang literasi harian kan? Itu apakah ada aturan tertulisnya atau memang apa? Gini Bu, jadi kayak perpustakaan dengan hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar itu apakah ada kebijakan atau aturan yang tertulis yang mengatur bahwa perpus itu harus terlibat dalam pembelajaran, atau kayak apakah guru-guru itu wajib untuk mengajak siswa ke perpus dan memanfaatkan koleksi perpus dalam mengajar, atau kayak lebih bersifat inisiatif aja masing-masing? Kalau untuk kebijakan tertulisnya sampai saat ini memang belum ada ya, cuman kita kan ada rapat untuk arahan kepada guru-guru untuk dalam waktu 1 bulan itu biasanya kita manajerial itu rapat, terus guru-guru juga ada arahan ketika sudah rapat. Nah karena keterbatasan itu tadi penjagaan juga, kita pada waktu itu untuk anak-anak kunjungan itu memang tidak diwajibkan. Jadi kamu boleh mengunjungi atau boleh enggak, atau kamu boleh membawa buku itu ke kelas. Guru boleh membawa buku itu ke kelas, lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih guru saya mau membacakan board book untuk anak-anaknya, ya bukunya dibawakan ke kelas gitu. Tapi kadang-kadang ada yang ayo ngasain perpustakaan, mereka ke perpustakaan. Tapi ada juga anak yang biasanya kelas 4, 5, 6 itu sudah dia mau ke perpustakaan sendiri. Kayak gitu, dengan melihat koleksi-koleksi kayak gitu, mereka udah secara inisiatif pergi ke perpustakaan sendiri. Itu udah bisa untuk kakak-kakak yang untuk kelas atas. Tapi untuk yang kelas 1, 2, 3 biasanya ditemenin gurunya, atau gurunya membawa koleksi perpustakaan ke dalam kelas, seperti itu. Itu kalau misal dibawa ke kelas gitu, bagaimana kalau misal terbawa pulang? Biasanya setelah selesai mereka mengembalikan lagi. Berarti sudah. Iya, jadi nanti kan suruh milih nih, kamu mau yang apa gitu. Misalnya untuk yang hari Rabu itu ada beberapa yang nggak bawa nih dari rumah gitu. Mereka milih yang mana terus dibawa ke kelas, nanti balik lagi, dibalikan ke perpustakaan gitu. Mungkin lanjut Ibu, terkait program yang tadi itu, kalau program itu kan tadi program dari Ibu, kalau yang itu resmi atau bukan gitu? Iya, yang tiap harian Rabu. Iya, tapi Rabu itu udah dari dulu banget sih. Berarti iya. Begitu langsung aja Bu, yang ketiga itu berarti kalau untuk pemanfaatan teknologi itu masih masih kurang menurut saya. Masih kurang. Saya perlu di 2026 2027 itu memang concernnya untuk ke digitalisasi perpustakaan itu. Satu, digitalnya itu dalam arti kita memang ada koleksi-koleksi yang bisa diakses anak-anak di rumah. Gitu. Jadi memang istilahnya perpustakaan, tapi itu perpustakaan digital. Jadi anak membaca apa-apa kayak gitu. Kemarin tuh sempat saya waktu masih menjadi kurikulum itu kayak uji terbatas untuk reading program gitu. Jadi setiap
anak itu wajib membaca satu buku dan mempresentasikan buku itu. Nah, alhamdulillah kan beberapa kelas ini juga sudah mulai seperti itu, kayak yang di kelas 1B, 1A, malah kelas 1 itu sudah mempraktekkan itu satu plus setiap hari Rabu ada anak yang membacakan Maju. buku untuk teman-temannya, kayak gitu. Itu kan ada program seperti itu. Nah, itu kalau yang saya canangkan tuh pengennya kita punya reading program di mana anak-anak mempresentasikan di depan gurunya tentang satu bacaan buku aja yang dia baca dalam waktu satu semester itu. Jadi lebih anak-anak tuh nggak cuma baca tapi paham bacaannya itu apa kayak gitu. Dan itu tadi kalau bisa diakses di rumah lewat digital itu kan lebih baik lagi. Jadi anak-anak bisa kapan aja itu punya akses ke situ. Maka pembangunannya kan mulai dari bangun si websitenya ini sendiri, masukin flipbook, terus kita juga ada pengadaan buku-buku yang istilahnya buku-buku yang tren itu loh. Karena kan kalau kita misalnya download itu kita kan bisa dapat buku gratis lewat CB Kemendikbud. Itu CB. Nah, di CB itu sudah dari pembaca mahir, pembaca renjana, pembaca awal itu semua ada tingkatannya. Cuman kan itu bukan buku-buku populer. Sedangkan kalau anak-anak itu lebih suka buku-buku yang populer, contoh kayak KKPK, kayak Miko, kayak apa istilahnya, ada yang bentuk komik, ada yang bentuk cerita-cerita. Nah, itu yang kita lagi perlu buku-buku yang memang menarik minat baca anak. Karena kan anak kalau di rumah kan kalah banget sama gadget gitu. Berarti dari CB-nya juga belum itu ya? Iya, dia maksudnya istilahnya kan bukan buku-buku yang populer yang anak-anak paham gitu. Kurang update istilahnya. Iya, walaupun sebenarnya menurut saya secara ilustrasi apa-apa itu udah oke banget lah. Tapi kalau anak-anak kan sukanya kayak Disney gitu kan Mbak. Terus cerita-cerita superhero kayak gitu. Lokal-lokal itu kalau nggak diperkenalkan guru, itu kan anak-anak memang belum apa sih timun emas gitu kan, dia nggak seperti anak-anak zaman dulu, beda banget gitu loh. Dan TV-TV mereka juga nggak mendukung itu, gadget mereka juga nggak mendukung untuk itu gitu. Terus untuk selanjutnya Ibu, sekarang berarti penanggung jawabnya Misania. Niku apakah Misania ada tugas untuk menyampaikan laporan kegiatan perpustakaan? Kalau biasanya di manajerial aja sih Mbak, di rapat manajerial ya. Rapat manajerialnya itu kapan aja? Biasanya rapat manajerial itu paling tidak 2 minggu sekali. Itu untuk seluruh wakasek, wakal kepala sekolah. Secara lisan nopo? Lisan ya. Karena itu memang sangat kekurangannya sih di administrasi. Menurut saya sih saya perlu untuk kayak buku masuk, buku keluar, kartu perpustakaan itu kan di belakang itu ada. Nah, itu lebih baik kalau udah zaman sekarang ya, itu memang segala bentuknya itu digital. Syukur-syukur kita punya kayak yang di perpus itu kan kayak scan buku dan lain sebagainya. Harapannya ke depannya karena kita ini sekolah swasta di bawah UNES juga lebih modern lah perpustakaannya gitu. Punya Kindle misalnya itu kan lebih ini lagi gitu loh. Anak-anak mungkin dengan baca di Kindle itu akan beda perasaannya dia istilahnya membaca di rumah pakai HP walaupun lewat website ya, tapi kalau dengan Kindle itu kan kayak baca tab kayak gitu loh. Nuansanya tuh akan beda kayaknya. Seru. Kalau begitu mungkin untuk program itu saja Ibu. Langsung ke yang aspek untuk fasilitas dan koleksi. Mungkin beberapa tadi mungkin sudah terjawab ya. Yang pertama, berarti tadi kalau untuk kebijakan sekolah pengadaan untuk pembaruan koleksinya berarti 2 tahun sekali. Setiap tahun. Setiap tahun ya. Satu kali. Setiap tahun tergantung pengadaannya itu sekali, betul. Tapi jumlahnya itu tadi 10% dari anggaran pos kita. Minimal. Full berarti ya? Iya. Kemudian yang kedua, kalau menurut Ibu untuk kondisi gedung perpustakaannya itu menurut Ibu apakah sudah memadai atau belum? Kalau menurut saya memadainya sudah ya, tapi perlu memang penjagaan kayak gitu.
Kalau untuk secara sarana prasarana fisik menurut saya sudah oke sih kayak gitu. Cuman mungkin kalau saya menambahkan yang saya belum punya kemarin itu kayak meja kursi perpustakaan yang lebih child friendly Oh, oke. gitu. Jadi kalau untuk yang anak kecil ya punya meja yang apa namanya bundar kecil tuh loh Meja bundar Mbak. di Ya bawah, harapannya oke. sih kayak gitu. Kalau untuk yang kan ini mejanya tuh kemarin baru meja yang bundar, terus sama yang duduk di bawah. Cuma mejanya kemarin itu dipakai sekarang di samping di ruang meeting karena kan kita kemarin itu bentuk koleksi-koleksi lama itu kita masukkan. Karena koleksi lama itu kan tidak boleh dibuang. Kalau istilahnya dari apa namanya pemerintah nggak dibuang, makanya kita bikin kotaan yang samping itu untuk koleksi lama. Akhirnya kan agak lumayan makan space. Jadi kursi-kursinya tuh malah yang kemarin meja bundernya itu hilang. Gitu. Nanti yang saya perlu pikirkan itu kursi untuk yang di situ yang bukan hanya membaca di bawah itu. Itu kan yang belum ada. Tapi untuk luasan gedung menurut saya sudah cukup sih untuk perpustakaan di SD. Kemudian Bu, untuk yang jenis dan judul buku yang dibeli, tadi kan Ibu kan sebagai itu nggih apa? Ceker, tapi kita eksekutor. juga eksekutornya itu bendahara bos Mbak. Oh iya. Cek saya hanya mengecek untuk anggaran saya tuh bagiannya ceker, tapi oke, ceker. dalam hal perpustakaan saya tuh perencana apa namanya untuk program, untuk apa namanya pengadaan juga. Berarti Gitu. dari kalau judul kayak gitu atau genre itu dari Ibu? Iya, saya dan wakil kurikulumnya dan Misania berdua. gitu. Nggih berdua. Butuhnya apa sih ini? Termasuk nanti kalau belanja itu kita bareng sama bendahara bos untuk menentukan buku-bukunya apa gitu. Kadang kan bukunya perpustakaan itu nggak cuma buku yang dibaca tapi juga buku kayak TKA, buku coding yang digunakan dalam pelajaran Mbak. Kayak gitu. Jadi sediaannya tuh banyak untuk yang dibaca dan untuk yang pembelajaran juga. Saya kemarin lihat bagus-bagus. Iya. Karena memang anak-anak tuh sukanya ya kayak gitu sih Mbak ya, kayak model Disney, model itu memang yang menarik mereka lah ya. Book. Cuma kan satu bukunya itu kan bisa di 250, 200 kayak gitu. Luar biasa memang. Kayak mungkin untuk fasilitas itu saja nih Bu. Soalnya kalau fasilitas nanti mungkin akan saya tanyakan lebih banyak lagi ke penanggung jawab. Untuk selanjutnya mungkin terakhir untuk faktor pengaruh pengelolaan perpus. Mungkin tadi sudah banyak dibahas kendalanya. Kendalanya betul ya. Oke. Mungkin cross check lagi. Yang pertama dari sisi kebijakan, pengaruh dari yayasan atau pemerintah, apakah ada aturan khusus yang mengikat? Kalau mengikat sih kayaknya nggak ada ya Mbak, kecuali yang itu tadi alokasi anggaran. Jadi yang dari pemerintah itu alokasi anggaran. Terus kedua apa namanya, kalau dari UNES sendiri sih tidak ada yang mengikat harus seperti apa gitu. Oh, fleksibel. Fleksibel, betul. Dari sekolah pun juga fleksibel sih. Berarti termasuknya bos pun juga fleksibel. Cukup fleksibel. Kita mau nganggarin 40% pun nggak masalah gitu. Okay. Tergantung kebutuhannya gimana. Berarti kalau yang UNES itu kalau mau beli fasilitas berarti tinggal beli atau perlu? Oh, kalau UNES proposal. Oh, proposal. Betul. Pengajuan. Itu yang mengurus berarti misalnya? Enggak, kalau untuk proposal dari saya. Oh, dari Iya. Kalau misalnya itu lebih ke programnya. Oh, program. Betul. Jadi kayak misalnya kegiatan literasinya, ataukah dia nanti ada merekomendasikan buku-buku. Cuman penentu utama setelah itu dari perencana pembuat program itu di kepala sekolah gitu. Jadi mungkin kalau ke misalnya ya bisanya yang di bagian program-programnya itu apa aja. Tapi untuk perencana, fasilitas dan sebagainya itu yang mengetahui di bagian saya Mbak. Kemudian selanjutnya kalau menurut Ibu sendiri kelebihan dari
perpustakaan ibu saat ini apa? Kalau sekarang ini satu luasan lahannya ya sudah cukup Oke. bagus, terus rak-raknya juga sudah saya perbarui. Itu kemarin kita pengadaan ada 5 rak baru apa ya, yang sekat-sekat itu loh, sekat-sekat itu. Nah itu Oke, kan yang warna putih ya. itu kan saya pikir asik nih bikin kayak Gramedia gitu. Terus apa namanya, buku-bukunya juga sudah diperbarui dengan banyak book, terus model lift the flap book kayak gitu loh Mbak. Jadinya memang kita pengelolaan perpustakaan itu harus menyesuaikan tren anak-anaknya gimana. Kalau kamu nggak tahu anak-anakmu suka baca apa, terus istilahnya anak-anak sekarang itu tertariknya apa, ya itu tidak akan membuat anak-anak itu datang ke perpus gitu loh. Ya hanya formalitas, tidak buat apa gitu kalau saya sih gitu. Tapi kalau anak-anak aku suka bukunya dan dia inisiatif, nah itu yang kita tunggu-tunggu. Nah selain itu kan karena di kelas juga ada buku-buku untuk istilahnya dibawa anak-anak sendiri, mungkin ya anak-anak membaca buku di situ gitu. Pertanyaan selanjutnya, sebelumnya sudah pernah ada evaluasi atau penilaian belum Bu? Kalau Dari eksternal? Eksternal belum pernah sama sekali ya. Nah itu yang menurut saya kurang sih dari pemerintah itu juga, untuk menurut saya dari pemerintah malah nggak ada sama sekali. Jadi terakhir itu pelatihan untuk petugas perpus tuh setahu saya 2021, karena guru saya itu keluar tuh 2022, berarti 2021 tuh ada pelatihan baru sekali itu. Padahal menurut saya harus pelatihan tuh rutin. Kalau bisa ya memang kita diarahkan ke digital literacy, ya harusnya ada pelatihan untuk bagaimana cara membuat perpustakaan digital, entah dengan flipbook atau apalah, itu mungkin diperlukan per tahun gitu loh. Atau karena memang untuk SD belum terlalu dilirik gitu? SMP SMA kayak juga enggak. SMP SMA juga enggak ada. Iya. Cuman kan mungkin kalau SMP SMA itu ada petugas sendiri ya, sudah ada boleh kan, gitu. pustakawan kan, memang ditempatkan di sekolah-sekolah. Tapi SD itu setahu saya hanya guru kelas aja. Alokasi untuk pustakawan tuh nggak ada. Karena kalau guru kelas diperbantukan sebagai pustakawan pun tidak akan maksimal. Misalnya walaupun dia waka kurikulum, dia itu kan mempelajari dari nol, karena untuk penomoran dan sebagainya itu kan memang dari nol. Kendalanya kita terbesar tuh di SDM, kekurangannya di SDM. Terus kalau untuk kelebihannya itu tadi fasilitasnya sudah oke. Dari segi anggaran pun saya sudah cukup punya anggaran untuk istilahnya membeli buku dalam jumlah yang banyak di setiap tahunnya gitu. Berarti kebanyakan faktor eksternal faktor eksternal. Ini pertanyaan terakhir Bu. Menurut Ibu, yang paling menentukan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah itu apa? Manajemen itu kan keseluruhan ya. Jadi kayak gimana pengelolaan di SDM-nya, sarana prasarananya kan harus dipelihara juga. Kemudian untuk inovasinya gitu, bagaimana kita selaku pimpinan itu tahu mau dibawa ke arah mana tuh ini gitu. Jadi kalau saya yang paling penting itu blueprintnya. Tahun pertama di misalnya 2026 saya mau apa, 2027 saya mau apa, 2028 saya mau apa, itu harus jelas gitu. Terus nanti dari 2026 yang nggak tercapai apa, itu saya harus tahu gitu. Kayak mesti evaluasi kemarin aku udah beli buku yang seperti ini, kok ternyata masih kurang nih anakku, ternyata diminati itu bukunya model yang ada kayak Disney yang lift the flap kayak gitu. Kalau yang untuk cerita-cerita tebel, walaupun itu istilahnya ngetren, itu anak-anak nggak begitu suka gitu. Berarti di penganggaran 2026-nya yang sekarang ini, berarti saya besok beli buku-buku yang seperti ini gitu. Terus karena kami itu ini Mbak, banyak agama juga. Jadi harus kendala kami itu mencari judul buku untuk agama Hindu Buddha. Susah sekali itu. Susah sekali. Bahkan untuk Kristen Katolik itu sangat minim juga. Tapi kalau Islam kan banyak ceritanya Mbak. Walaupun memang jumlahnya kecil ya, anak-anak kami yang agama Hindu dan Buddha, tapi kan mereka juga harus difasilitasi gitu. Jadi buku itu paling ada. Kemarin Hindu itu malah saya nggak nemu judul sama sekali di Gramedia, dan nggak ada buku menarik. Sedangkan untuk Islam tuh banyak banget. Kalau yang Kristen Katolik masih ada, tapi hanya sekitar 5 judul yang saya peroleh kemarin itu di Gramedia.
Jadi memang saya turun sendiri untuk nyari buku juga gitu. Jadi kadang kita tuh beli di Sipla, kadang kita itu bisa membeli sendiri langsung ke toko buku Mbak. Gitu, Bisa. modelnya bisa. Kalau gitu. di Shopee gitu Bu? Di Shopee juga bisa. Boleh. Cuman karena kadang kita tuh kalau saya sama teman-teman kita ke Gramedia cari judulnya, nanti kita pesannya lewat Tokopedia dan lain sebagainya. Kan faktur atau apa-apanya kan lebih lengkap kalau kita beli online kan. Jadi kita ke Gramedia itu untuk lihat-lihat langsung. Terus nanti kalau misalnya kayak kemarin buku Kristen itu kan di apa namanya Tokopedia-nya nggak ada gitu. Jadinya kita langsung beli di on the spot gitu. Mungkin untuk wawancaranya itu saja Ibu. Selanjutnya saya boleh minta izin Ibu. Kan ini penelitian saya itu kualitatif nggih. Untuk keperluan triangulasi data nggih. Niku saya perlu dokumen untuk membuktikan ini nggih. Apakah dibolehkan kalau saya nanti itu apa aja itu Mbak? Meminta dokumen kalau ada gitu. Ini yang pertama ada buku induk, daftar inventaris koleksi, kemudian katalog koleksi, kemudian data statistik jumlah koleksi per jenis, data statistik kunjungan. Ini kalau tidak ada juga. Ini kalau ini loh data-data yang ini Mbak, ini yang kita nggak punya karena kan punya kita belum ada ininya ya. Kalau ini insya Allah ada sih. Ini ada. Kalau ini inventaris ada. Berarti bentuknya tapi mungkin bukan buku induk ya, tapi judul-judul buku perpustakaan ya. Jadi mungkin nanti saya mintanya ke misalnya. Ya nanti aja. Cuman itu datanya kemarin itu udah diupdate, saya sudah dikirimi sih. Tapi yang koleksi terbaru ini belum masuk. Ya. Mungkin baru minggu depan sih saya tak minta, kebetulan juga ada PPLPBG jadi bisa dibantu untuk yang kemarin data sama ya kan angkatannya Mbak Zara kan yang bantu data kemarin ya, terus 2000 yang sebelumnya tuh juga ya ikut bantu data juga. Kemudian saya cuma yang bantu di itu aja pas dekor-dekor itu pas ada tamu Malaysia. Itu bukunya bagus-bagus. Terus saya juga mau minta izin Bu, boleh nggak Bu kalau saya berkunjung sendiri di sana? Oh boleh, nggak apa-apa. Matur nuwun Bu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Matur nuwun sangat atas kesediaannya. Maaf kalau saya. Nggak apa-apa Mbak. Jangan grogi lah, udah pernah di sini kok. Biasanya sama temen ini sendiri dia gugup banget. Ya mungkin itu mau langsung ke perpustakaan. Oh iya. Tak bilang suruh buka. Kadang-kadang itu Mbak pintunya susah dibuka kan. Tak suruh bukain Mas Dandi dulu. Ya. Biasanya saya bisa sendiri Bu. Oh iya, ya coba. Saya cukup sering mampir ke sana. Oh iya. Oke. Iya, Mas. Nuwun sangat nih. Iya, sama-sama Mbak.